Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Pusvaleni SPMM. Saya lahir di Payakumbuh tanggal 18 April tahun 1983. NIDN 10 18 04 8305. Dengan sekarang jabatan fungsional saya adalah asisten ahli 150 HUM. Saya lulusan Magister Manajemen Universitas Negeri Padang pada tahun 2015. Pada kesempatan ini saya akan mengajar mata kuliah perilaku konsumen. Apabila ada yang perlu ditanyakan, nanti aja ya akan diberikan sesi khusus untuk itu. Baik, kita masuk ke RPS perkuliahan. Nah, pada RPS ini saya akan jelaskan terlebih dahulu identitas mata kuliah ini, diantaranya adalah nama mata kuliah perilaku konsumen, kemudian kode mata kuliah KMP 6512. Mata kuliah ini SKS-nya 3, artinya akan berlangsung 150 menit dalam setiap sesinya. Untuk mata kuliah ini, mahasiswa yang akan mengikutinya adalah mahasiswa di semester 6. Capaian pembelajaran yang akan diraih dari mempelajari perilaku konsumen ini antara lain adalah saya harapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas terkait aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian. Kemudian mahasiswa mampu menyusun strategi-strategi pemasaran beserta alternatifnya melalui analisa segmentasi, penentuan target pasar, dan positioning produk dengan pemahaman faktor-faktor yang berdampak pada perilaku konsumen. Secara singkat, deskripsi mata kuliah ini antara lain adalah mata kuliah ini akan menunjang pemahaman lanjutan dari manajemen pemasaran. Jadi sebelum memahami perilaku konsumen ini didasari dulu dengan mata kuliah perilaku konsumen. Nah, apabila mahasiswa ini sudah lulus mata kuliah manajemen pemasaran, maka di semester 6 dia akan mengambil mata kuliah perilaku konsumen. Lalu mari kita lihat subbab-subbab atau pokok bahasan di setiap sesinya. Ya, standar perkuliahan ini adalah 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali tatap muka, kemudian di pertemuan yang ke-8 UTS, dan pertemuan yang ke-16 UAS atau ujian akhir semester. Baik, pada minggu yang pertama tentunya dimulai dengan memahami dan menyepakati kontrak perkuliahan. Ya, kemudian memahami konsep dasar pemasaran dan perilaku konsumen. Dalam kontrak perkuliahan nanti akan saya bacakan di awal perkuliahan, kemudian setelah dibacakan nanti salah seorang perwakilan dari mahasiswa, yang biasanya ketua kelas yang ditunjuk, yang akan mewakili kelas, yaitu teman-temannya, untuk menandatangani kontrak perkuliahan tersebut. Nah, saya juga akan menandatangani kontrak tersebut. Nah, pada mata kuliah awal ini diisi dengan ceramah dan tanya jawab. Kemudian saya akan menjelaskan isi materi tentang konsep pemasaran, diantaranya ada nilai pelanggan, kepuasan, pengaruh teknologi digital pada strategi. Kemudian akan ada tugas dan diskusi bagi mahasiswa. Kriteria penilaian yang akan saya tetapkan antara lain adalah untuk bobot penilaian sesuai dengan standar yang berlaku di STI Perdagangan, bobot nilai terdiri dari 25% ujian tengah semester atau UTS, 25% dari ujian akhir semester, kemudian 20% dari kehadiran dan 15% dari tugas, dan 15% pula dari kreativitas dalam kelas atau partisipasi kelas. Nah, setelah mahasiswa saya berikan RPS ini baik berupa hard copy, saya juga akan memberikan soft copy-nya. Kemudian yang perlu saya tambahkan untuk dijelaskan dalam RPS ini antara lain adalah bahan bacaan atau rujukan untuk mahasiswa. Di sini saya menggunakan bahan-bahan bacaan tentunya yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Di antaranya ada buku-buku standarnya yaitu tentang buku manajemen pemasaran dan buku perilaku konsumen. Saya menggunakan di antaranya yang pertama adalah Consumer Behavior 11 Edition
Leon G. Schiffman dan Joseph L. Wissenbill tahun 2015, terbitan Pearson Education. Kemudian ada yang Consumer Behavior, Buying, Having, and Being 12 edition, Global Edition Pearson. Ya, untuk Schiffman, LG, and LL Kahanuk 2010, Consumer Behavior. Ini edisi yang ke-10 ya. Kemudian ada buku Philip Kotler tahun 2015 dan buku Philip Kotler and Keller tahun 2006. Nah, saya tidak hanya mematokkan pada salah satu buku saja. Jadi untuk mahasiswa tentu dapat menggunakannya ya bahan-bahan lain ya. Maksudnya misalnya buku-buku terjemahan bahasa Indonesia maupun buku-buku perilaku konsumen karya penulis Indonesia ya. Jadi yang lokal punya, yang internasional juga punya. Untuk suplemen pembelajaran saya juga menggunakan artikel-artikel dari majalah marketing ya. Kemudian di situ nanti akan diambil salah satu contoh-contoh kasus yang untuk dianalisis dan didiskusikan bersama mahasiswa di kelas. Nah, selain metode diskusi, saya juga akan memberikan kesempatan mahasiswa untuk presentasi berkelompok ya pada pertemuan yang ke-7. Nah, dan juga pada pertemuan yang ke-15 sebelum ujian akhir semester. Jadi mahasiswa mempunyai pengalaman dan mempunyai kemampuan untuk bisa menyusun PowerPoint, menyiapkan materi-materinya, menampilkan PowerPoint dan familiar dalam menampilkannya, kemudian mampu untuk berdiskusi. Nah, salah satu materi yang saya jelaskan dalam perkuliahan ini antara lain berjudul Perilaku konsumen, chapter kedua yaitu riset konsumen, segmenting, targeting, dan positioning. Kenapa ini saya pilih? Karena ujung-ujungnya dari seseorang mahasiswa itu untuk mencapai sarjana, salah satu syaratnya adalah membuat karya ilmiah berupa skripsi. Nah, ketika mahasiswa dihadapkan untuk memilih bidang ilmu yang akan dijadikan pilihannya, diantaranya ada manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan di SC Perdagangan. Nah, kalau yang menjadi pilihannya adalah manajemen pemasaran, maka salah satu yang populer untuk diteliti itu adalah riset tentang perilaku konsumen atau consumer behavior. Nah, dalam Selamat siang semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan materi mata kuliah perilaku konsumen, chapter kedua dengan judul Riset Konsumen, Segmenting, Targeting, dan Positioning. Baik, kita masuk ke slide yang pertama. Dimulai dengan keutamaan dari proses riset konsumen. Kenapa kita harus melakukan riset konsumen? Di antaranya adalah kalau dari sisi pemasar harus memahami konsumen untuk desain efektif pada strategi pemasaran, kemudian produk, dan juga pesan yang disampaikan dalam melakukan promosi. Riset konsumen ini diantaranya kalau dari segi jenis ada dua, yaitu ada riset primer dan juga ada riset sekunder. Kemudian kalau untuk riset primer itu berdasarkan jenis datanya, ada riset kualitatif dan riset kuantitatif. Tujuan kita untuk mengembangkan riset di bidang perilaku konsumen ini diantaranya adalah mendefinisikan maksud dan tujuan untuk membantu menyusun riset sesuai dengan rancangan yang dibuat. Pernyataan tertulis dari tujuan untuk membantu menentukan jenis dan tingkatan informasi yang dibutuhkan.
Lebih lanjut akan dibahas tentang jenis data sekunder, di antaranya kalau data sekunder ini berdasarkan sumbernya ada data internal, kemudian ada data eksternal. Data internal artinya data yang dihasilkan berasal dari dalam atau internal perusahaan atau institusi. Kemudian kalau data berupa data eksternal artinya adalah data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan atau bersumber dari luar perusahaan. Misalnya dari lembaga-lembaga survei, kemudian dari institusi yang mempublish laporannya seperti sensus penduduk, ya itu kan dari luar perusahaan. Kemudian contoh untuk data internal ini diantaranya adalah analisis dari file-file atau berkas pelanggan. Misalnya kita mengajukan kuesioner, ya kalau saat kekinian sekarang udah ada cara yang lebih praktis dengan menggunakan Google Form, kemudian dibagikan pada kontak-kontak sosial media seperti melalui WA group, kemudian tentunya dengan email dan beragam pilihan lainnya. Guna kita menganalisis berkas pelanggan ini adalah untuk menghitung nilai hidup pelanggan. Sementara untuk data eksternal contohnya adalah data dari pemerintah pusat, ya kemudian periode, ada dari koran, kemudian buku dan search engine seperti ya kita browsing-browsing ya dari internet. Kemudian gunanya data komersial ini tersedia dari riset pasar perusahaan. Artinya kalaupun bukan perusahaan kita yang melakukan risetnya, tapi meng-hire perusahaan lain untuk melakukan riset, itu dikatakan juga dengan data eksternal. Selanjutnya, bagaimana mendesain riset primer? Pertama kali adalah pengumpulan data pada riset kualitatif, yaitu dengan cara wawancara, fokus grup, teknik yang proyektif, dan analisis metafora atau perumpamaan. Sedangkan untuk pengumpulan data pada riset dengan jenis data kuantitatif dapat dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan, eksperimen atau uji coba, dan metode survei yang terkenal dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner atau angket. Berdasarkan cara atau metode pengumpulan data, ini saya buat matriksnya, terdiri dari di sisi kolom ada mail, kemudian ada melalui telepon, ada melalui personal interview, kemudian online. Nah, kemudian per barisnya ada baris pertama tentang biaya, kecepatan, tingkat respon, fleksibilitas, geografi, bias interviewer, dan pengawasan interviewer. Kalau dari segi biaya, di sini yang paling value for money sepertinya adalah dengan menggunakan mail atau secara online. Sementara kalau untuk yang berbiaya tinggi adalah metode pengumpulan data dengan cara personal interview. Kalau dari segi kecepatan, dari 4 metode, yang paling cepat adalah dengan menggunakan jalur online. Ya, selanjutnya bisa dibaca, ya, lihat pada metrik ini. Kemudian saya akan membahas tentang segmentasi atau segmenting. Mengapa kita perlu melakukan yang dinamakan segmentasi? Satu, kebutuhan konsumen yang berbeda-beda. Artinya, kita melakukan segmentasi ini adalah untuk bagaimana dari konsumen-konsumen atau calon-calon konsumen atau diistilahkan dengan pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen. Homogen ini diantaranya ada dari segi misalnya kita melakukan segmentasi berdasarkan geografis, kemudian segmentasi berdasarkan demografis, dan yang ketiga berdasarkan lifestyle atau gaya hidup. Nah,
Untuk berikutnya, mengapa kita melakukan segmentasi adalah untuk membantu dalam hal diferensiasi untuk persaingan produk. Bagaimana kita bisa bersaing dengan produk-produk lain kalau kita tidak melakukan segmentasi atau pengelompokan yang terlebih dahulu, supaya tidak bias atau tidak tepat sasaran. Kemudian yang ketiga, alasan kita melakukan segmentasi adalah untuk membantu mengidentifikasi media yang akan digunakan untuk setiap segmen. Targeting. Nah, tahap yang kedua dari STP, segmenting, targeting. Nah, pada targeting ini adalah yang perlu kita ketahui tentunya kriteria-kriteria untuk targeting yang efektif. Pertama, dari kelompok pasar yang sudah kita segmentasi, yang sudah menjadi homogen, baik dari segi kategori geografis, demografis, atau lifestyle, masing-masingnya, atau kombinasi antara geografis dengan demografis, atau demografis dengan lifestyle, yang perlu kita pastikan adalah target pasar ini dapat diidentifikasi. Nah, misalnya kalau kita menggunakan kombinasi demografi dan lifestyle, maka kita bisa misalnya demografi ini berdasarkan gender, kita memilih bahwa produk ini dibatasi untuk perempuan, ya. Kemudian dari segi lifestyle yang diutamakan adalah yang suka berbelanja online, shopping online. Nah, itu sudah namanya kita lakukan identifikasi terhadap targeting. Kemudian kriteria yang kedua adalah targeting itu agar efektif dapat diukur, ya, measurable. Artinya kalau kita menargetkannya itu jelas ya berapa dari populasi yang akan dijadikan targeting, berapa kemampuan perusahaan kita untuk bisa memenuhi atau mencapai target ini. Apakah kita hanya akan menargetkan untuk satu kelompok saja atau dari beberapa kelompok. Kemudian kriteria yang ketiga adalah stabil, ya, artinya tidak berubah-ubah, karena kalau terlalu sering berubah-ubah tentu akan sulit ya untuk direalisasikan. Selanjutnya dengan cara kriterianya itu adalah dapat diakses. Apa gunanya kita menggunakan kriteria-kriteria yang begitu detail, tapi ternyata tidak bisa kita capai, tidak bisa kita akses. Terlalu muluk-muluk misalnya, atau tidak sesuai dengan kemampuan. Kemudian kriteria yang berikutnya adalah sesuai dengan tujuan perusahaan dan sumber daya. Ya. Sumber daya di sini banyak ya, maksudnya tidak hanya dari segi biaya, juga sumber daya dari segi tenaganya, tenaga sumber daya manusianya. Kemudian dari STP berikutnya adalah positioning. Positioning adalah posisi nilai. Ditunjukkan melalui promosi dan menyatakan suatu kapasitas produk atau jasa untuk memberikan keuntungan yang spesifik. Misalnya kita mempositioningkan bahwa produk kita ini adalah produk unggulan dari segi apa? Nah, misalnya dari segi fungsionalnya, atau dari segi kebermanfaatannya, atau dari segi mereknya saja. Nah, selanjutnya ini yang sudah saya singgung tadi, yaitu dasar-dasar segmentasi. Kita bisa melakukan segmentasi atau pengelompokan target pasar, pengelompokan pasar dari yang heterogen menjadi homogen dengan dasar geografis. Apakah kita akan membedakannya berdasarkan target ini adalah secara nasional, global, internasional, atau cukup untuk daerah perkotaan, atau lebih dibatasi lagi untuk daerah-daerah suburban atau malah rural ya di daerah pedesaan. Nah, ini tergantung produknya ya.
dan siapa profil atau karakteristik si calon target pasar. Kemudian yang kedua adalah dengan cara demografis. Demografis ini diantaranya adalah gender, kemudian usia, lalu dalam hal tingkatan daur hidup seseorang ya, apakah kita akan menargetkan produk ini untuk bayi atau balita, kemudian untuk anak-anak, remaja, dewasa, atau untuk lansia. Nah, kemudian bentuk demografis ini juga bisa dari segi penghasilan. Nah, kemudian status sosial, pekerjaan, tingkat pendidikan, ya, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah dengan psikografis. Psikografis ini kalau dalam rinciannya ada dari segi kepribadian, gaya hidup, dan sosial budaya. Selanjutnya dasar segmentasi berdasarkan spesifikasi konsumsi. Ya, bisa dilihat dari tingkat penggunaan. Tingkat penggunaan ini dilihat lagi lebih rinci dengan status kesadaran dan tingkat keterlibatan. Status kesadaran ini atau dalam istilah bahasa Inggris adalah awareness dari si calon target pasar, kemudian tingkat keterlibatan atau involvement. Nah, kalau produk tersebut high involvement ya, produk high involvement itu artinya adalah produk yang jarang kita beli atau memerlukan effort yang lebih karena harganya, kemudian ketersediaannya atau fungsinya yang istimewa. Kemudian yang kedua, situasi penggunaan. Nah, situasi penggunaan ini ada berdasarkan acara atau situasi khusus. Ada beberapa segmentasi itu khusus karena situasi, misalnya ini segmentasi untuk jasa-jasa pada waktu-waktu tertentu. Misalnya ini lebih tepat pada saat musim atau lebih sering ada pesta-pesta pernikahan, maka promosi atau penyaluran produk yang berkaitan dengan pernak-pernik, aksesoris, kemudian wedding organizer itu lebih mendapatkan tempat. Ya. Kemudian yang ketiga, benefit segmentation. Artinya adalah mencari manfaat yang dapat mewakili kebutuhan konsumsi, kemudian penting bagi positioning, dan manfaat bagi media. Selanjutnya adalah loyalitas merek yang dirasakan. Loyalitas ini artinya adalah kesetiaan terhadap merek. Ya, tidak bisa langsung atau begitu saja menjadi setia terhadap suatu merek sebelum mempunyai pengalaman terhadap merek tersebut. Artinya kalau orang yang loyalitas itu adalah orang yang memang benar-benar telah menggunakan produk, mengkonsumsi produk. Nah, dari pengalamannya tersebut untuk 2 atau 3 kali atau dikatakan ada pembelian ulang, ya, repetition, kemudian frekuensinya yang terus berlanjut bisa mengarah kepada kepuasan. Nah, kalau kepuasannya terhadap produk itu positif, maka bisa melanjutkan lagi ke tahap loyalitas terhadap merek dari produk yang dikonsumsi tersebut. Loyalitas merek yang dirasakan. Di antaranya kita lihat dari citra merek ya. Citra merek atau brand image itu kita bisa melihatnya dari bagaimana perilaku atau sikap. Kemudian frekuensi program penghargaan yang populer. Nah, apakah sering produk-produk ini mendapatkan award ya, award yang bergengsi untuk membuktikan bahwa secara kualitas dan secara penyebaran produk berhasil. Kemudian yang ketiga adalah hubungan pelanggan menjadi aktif atau pasif. Pelanggan retail ya dengan loyalitas merek ini akan mencari koneksi personal versus dengan fitur fungsional. Kemudian ada pelanggan, kalau dari segi pelanggan jenis pelanggannya itu adalah bank, maka akan mencari perlakuan yang spesial, kepercayaan, dan manfaat sosial. Mungkin bagi yang sudah mempunyai pengalaman terhadap
salah satu bank swasta di Indonesia ini, itu ada produk-produk perbankannya yang dibagi-bagi per kelompok berdasarkan kepada perlakuan spesial. Nah, ada semacam nasabah istimewa, kemudian juga dengan fasilitas yang istimewa. Bagaimana kita mengimplementasikan strategi segmentasi? Yaitu yang pertama, mikro dan target perilaku. Ya, kita lakukan personalisasi pesan iklan, baik melalui iklan atau iklan menggunakan media berupa email, ya, kemudian juga telepon, kemudian menggunakan banyak sumber data, konsentrasikan pemasaran pada satu segmen. Apakah tadi kita akan memilih segmen berdasarkan misalnya demografi, apakah kita akan menentukan segmen ini hanya untuk anak-anak remaja saja. Nah, itu harus dipastikan. Kemudian ada diferensiasi. Diferensiasi artinya beberapa segmen dengan bauran pemasaran individu. Produk dengan merek yang sama, jenis yang sama, secara esensial, tapi target pasarnya secara individual itu berbeda. Kemudian segmentasi berlawanan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Dan untuk materi kuliah ini atau handout-nya, itu selain bisa menggunakan hard copy, saya juga menyediakan file atau soft copy yang bisa nanti saya share di sini atau saya share melalui email, ya. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Semoga bermanfaat. Mohon untuk rajin-rajin belajar dan diulang-ulang lagi materinya. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan soal latihan. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.